untuk bangkit berdiri. Dengarkan suara Tuhan memanggil kita, menghayati dan memahami karya pengorbanannya bagi dunia, kematiannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Hari Jumat Agung ini, kita semua berkumpul untuk menyembah dan memuliakannya. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus, yang memberikan tubuhnya dan darahnya, supaya dunia tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu, yang mengantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya. Mari jemaat terkasih, kita angkat kidung pujian kita dari NKB 183, Nun di Bukit yang Jauh. Lambang gunung Nesta.
Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan bersama-sama membawa ibadah kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ya Allah, Tritunggal Sang Juru Selamat kami, tuntunlah kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 23, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan membaca secara responsoria. Untuk ayat ganjil akan dibaca oleh kaum pria, dan untuk ayat genap dibaca oleh kaum wanita. Udah ketemu Bapak Ibu? Amin. Di situ judul perikopnya adalah Yesus diolok-olokkan. 1, 2, 3. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya.
Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih, Engkau layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Bapak Ibu, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, mari bersih mengalun, kita menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah ibadah kita tidak hanya rutinitas, tapi ada makna yang kita ambil dari pengorbanan Tuhan bagi kita. Sungguh kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau mau mengampuni kami. Kita angkat pujian ini dari segenap hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur dengan segenap hati. Mari kita hayati bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah Jumat Agung ini tidak berlalu begitu saja, tapi kita hayati bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Di saat kita mengalami pencobaan, kita seringkali jatuh.
kita tidak memandang bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Untuk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna ya Tuhan bagi kami. Ajar kami juga Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami adalah debu di hadapan. Kalau bukan karena cinta kasih Tuhan, kami bukan apa-apa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Benar ya Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari Bapak Ibu kita responi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kami lihat ya Tuhan bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau menderita gantikan hidup kami di atas kayu salib ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Kini kami hidup mau menyenangkan Tuhan. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Iya Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami memperingati akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami yang berdosa ini. Atas kasih dan syukur karena telah melakukan segala sesuatu untuk hidup kami. Melalui sengsara-Mu di atas kayu salib dan rela mati bagi kami. Inilah yang membuat kami sadar bahwa kami sangat berharga bagi-Mu ya Bapa. Tolonglah kami yang lemah ini agar selalu hidup dalam pengharapan dan pertobatan. Bahwa kami telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Jebua. Sebelumnya kita angkat kidung pujian dari PKJ 198. Kita katakan,
di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabdalah. Mari kita undang Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kita, dan kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam memperingati kematian-Mu hari ini, kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna sehingga kami diselamatkan. Saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, pencerahan bagi kami di dalam kami beribadah pada siang ini. Semua yang hadir biarlah Tuhan buka hati kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam semua, saudara-saudara. Salam, puji Tuhan. Saya pertama-tama berterima kasih buat spesial buat Bapak Firman Mendrova ya, Pak. Terima kasih banyak ya. Melalui beliau menghubungi saya untuk melayani pada Jumat Agung ini. Dan puji Tuhan, rupanya bertemu dengan komunikasi dengan Pak Batara, Siregar, dan juga tadi ketemu dengan Bapak Panjaitan Pak. Wow, bersama dengan seluruh rekan-rekan yang ada. Ya mungkin saya belum mengenal satu persatu, tapi ini perkenalan pertama Pak. Mudah-mudahan perkenalan pertama ini kita nikmati bersama dan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan firman, saya perkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Martinus Jebua, sarjana teologia, dan saya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri orang Jawa. Tentunya di sini pasti banyak orang Jawa. Coba angkat tangan orang Jawa dong. Ya, waduh, tepuk tangan dulu. Saya setiap saya khotbah di mana-mana, saya selalu nanya ini teman-teman. Karena kami orang Sumatera Utara sangat menghormati saudaranya istri kami. Nah, ini kami orang Sumatera Utara. Baik itu Nias, baik itu Batak ya. Itu sangat menghormati, menjunjung tinggi itu saudara istri, saudara orang rumah lah istilahnya ya. Jadi setiap saya kemana-mana saya tanya, adakah orang Jawa di sini? Pasti kalau ada saya angkat topi. Haleluya, puji Tuhan. Karena saya nggak bisa seperti ini sampai sekarang kalau nggak ada orang Jawa itu, saudara. Kalau nggak ada dia nggak mungkin saya bisa seperti ini. Dari Boru Jawa ini kami sudah mendapatkan 3 orang anak. Ya, yang pertama Kesia Stefani, umurnya sekarang udah 24 tahun, masuk 25 tahun, sekarang ada di Bali, kerja di Bali. Yang kedua saya diberi anak laki-laki, Yosua Martin Veterus Jebua, sekarang sudah menikah dan punya anak 1. Ya, menantu saya orang Lampung, jadi saya udah punya cucu teman-teman. Puji Tuhan, masih muda tapi jos. Iya. Yang ketiga kami diberi anak lagi perempuan, Trivena Mailiana Vera Zebua. Wow, dari kelas 11 SMA sekarang. Jadi nama-namanya keren-keren saudaraku, supaya nggak kelihatan kalau kami ini tinggal di kampung. Supaya kelihatan tinggal di kota kan begitu. Kesia, Yosua Martin, kayak di Amerika aja kita. Dari namanya kelihatan saudaraku bahwa anak-anak ini adalah orang-orang yang akan sukses di masa yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Nah, teman-teman, jabatan saya sebagai gembala sidang GPDI Alfa Omega Moris Jaya di Kabupaten Tulang Bawang, sekretaris Majelis Wilayah 18 GPDI Lampung, juga ketua pemuda remaja badan kerjasama antar gereja sudah 10 tahun ini di Kabupaten Tulang Bawang. Saya dipercaya juga jadi ketua pemuda remaja dan mahasiswa di komisi daerah di GPDI se-Provinsi Lampung. Nanti tahun ini berakhir jabatan saya, 4 tahun saya menjabat, puji Tuhan. Kemudian saya juga koordinator Generasi Hebat Indonesia, juga dipercaya jadi sekretaris provinsi alumni Sekolah Alkitab Palembang yang ada di Provinsi Lampung. Dan terakhir kemarin pada bulan Januari Pak Mendrova, saya dipercaya jadi sekretaris Dewan Pengurus Daerah Himpunan Masyarakat Dias Provinsi Lampung. Puji Tuhan. Begitu banyak yang dipercaya Tuhan. Masih ada beberapa lagi teman-teman
Tapi kita tetap terima orientasinya adalah melayani Tuhan supaya bisa memberkati jemaat dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, semua orientasinya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dilihat dari keadaan, ya tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Baik, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya beri tema, saya sudah sampaikan kepada Pak Mendrova bahwa kasih yang sempurna. Kita baca ayat pokok kita dulu di Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Ya, untuk liturgis ini teman-teman mohon maaf saya harus belajar ya untuk mengikutinya ya. Gak apa-apa supaya saya juga nanti waktu yang akan datang saya diundang lagi pada acara yang seperti ini saya sudah bisa gitu, ngerti. Baik, kalau saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah ada di atas. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahu kepada kita pada siang hari ini bahwa hubungan kekristenan ini, hubungan dengan Tuhan saudaraku, itu dibangun dengan hubungan yang namanya percaya, saudara. Artinya dibangun dengan hubungan iman. Saudara mengerti bahwa, dan kita tahu bersama, namanya iman dan percaya itu adalah sesuatu yang secara logika manusia tidak bisa dicerna oleh intelektual seorang manusia, saudara. Makanya saudaraku, kekristenan adalah sesuatu yang paling murah, tetapi bukan murahan. Katakan amin, saudara. Karena menjadi orang Kristen, saudaraku, kita tidak melakukan sesuatu. Kita tidak berusaha melakukan sesuatu, karena menjadi orang Kristen itu dimulai dari percaya saja dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Alkitab sudah ada kehidupan yang kekal menunggu dia. Bisa katakan amin? Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan sampai di atas kayu salib. Saudara lihat tadi film itu, kalau nggak salah itu cuplikan film The Passion of Christ ya. Tadi itu ya, The Passion of Christ ya. Itu sangat luar biasa, saudara. Ya, tahun 94 saya nonton film Yesus versi Injil Lukas. Waktu itu saudara, saya masih training di sebuah pastori. Itu diputar di TVRI waktu itu ya. Karena waktu itu TV yang TVRI. Ketika saya melihat sengsara Tuhan Yesus, saudara, menuju kayu salib itu, waduh, membuat saya, saudaraku, nangis menetes air mata sepanjang malam, saudara. Tidak berhenti air mata saya mengalir. Karena begitu besar kasih Tuhan. Lantas saudara yang kasih dalam Tuhan, pada 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, keluarlah film versi The Passion of Christ. Lebih parah lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Lebih sengsara lagi. Di situ kita melihat betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan saya sudah sampai di sana, saudaraku, di tanah Israel, di Bethlehem, di Palestina, di Aman Yordania, di Israel, dan seluruhlah di sekitar Israel. Saya sudah sampai di sana. Sudah saya obok-obok di sana, saudara. Ya, sampai ke Laut Mati, ke Taman Getsemani, ke bukit, dan semualah saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana Musa juga terakhir kali di Gunung Nebo melihat tanah Israel, sudah sampai di sana. Dan di situ saya melihat saudara, kita juga udah nyampe di tempat kesengsaraan Yesus, padang domba, kita udah sampai di sana. Di situ kita melihat saudaraku betapa Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah percaya, hanya percaya saja, saudara. Namun setelah kita percaya, memang saudaraku, kehidupan kita harus berbuat baik dengan sifat-sifat kita, kelakuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun untuk ditebus kita, saudaraku, kita tidak melakukan apa-apa. Nanti akan saya baca kepada kita, saudara. Nah, artinya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Di akhir-akhir ini begitu viral tentang iman kekristenan.
saya mau kasih tahu sebelum saya lanjut terus saudaraku, bahwa iman kekristenan itu saudaraku, hubungan dengan Tuhan itu tidak membutuhkan dukungan dari kitab suci agama lain, saudara. Cukup Alkitab. Katakan amin, saudara. Tidak membutuhkan pendapat-pendapat atau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, narasi-narasi dari tokoh-tokoh agama lain. Cukup dari para pendeta. Makanya saudaraku, kekristenan untuk menambah iman Anda, menurut saya tidak memerlukan buku-buku yang lain, saudara. Tidak membutuhkan buku-buku literasi dari agama-agama lain, tidak. Kalau agama lain membutuhkan Alkitab, itu silakan saja. Tapi kalau kita kekristenan, cukup only Bible. Katakan amin, saudara. Makanya saya menghimbau kepada kita semua, apalagi orang-orang muda, bacalah firman Tuhan minimal 1 pasal 1 hari, supaya iman kita bertumbuh. Ya saudara ya, Roma pasal 10 ayat 17, supaya iman kita bertumbuh. Nah, kasih yang sempurna. Mengapa saya katakan kasih yang sempurna? Ada beberapa poin saudaraku yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama saudaraku, kenapa dia disebut kasih yang sempurna? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Katakan amin, saudara. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa saudaraku? Allah adalah kasih. Sama-sama katakan, sebab Allah adalah kasih. 1, 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Saya katakan kasih itu kasih yang sempurna karena kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Makanya saudaraku, dia juga menyelamatkan dunia itu karena kasih. Bukan karena perbuatan baik manusia. Ya. Bukan karena usaha manusia. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, ya kita langsung. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Allah adalah kasih. Katakan amin, saudara. Allah adalah kasih. Jadi Allah itu, saudaraku, memang dia maha kuasa. Dia memang maha tahu. Dia bisa melakukan segalanya. Tapi dia juga adalah kasih itu sendiri. Makanya saudaraku, ada 4 kasih yang kita dengar-dengar sering disampaikan oleh para pendeta. 1, kasih agape, kasih philia, kasih storge, dan kasih eros. Ya, saudara ya. Dan yang paling tinggi adalah kasih agape. Itulah kasih Tuhan, saudara. Makanya dalam kehidupan kekristenan, setelah menjadi orang Kristen, yang ada di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah kasih agape. Bisa katakan amin, saudara? Kasih ini kasih yang tidak menuntut balas, saudara. Untuk mendukung ini, saudara, mari kita melihat, saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih ini, bukan oleh karena perbuatan kita. Kalau sudah dapat, kamu wanita tolong baca di atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kamu wanita saya. 1, 2, 3. Bisa katakan amin, saudara? Jadi kita diselamatkan, saudaraku, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita benar, bukan karena kita suci. Tapi awalnya sebenarnya itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu apa? Karena kasih Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa? Sangat besar, tiada terhingga. Lagu pengantar firman Tuhan tadi,
sebelum firman Tuhan tadi ada lagu ketika kita mendengar tadi refleksi pasca refleksi kematian Tuhan Yesus. Apa tadi lagunya itu? Apa lagi saudara? Ada tadi coba. Ada di buku panduan tadi itu. Sangat luar biasa itu saudara. Nih, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bisa katakan amin saudara? Bagaimana seorang yang mulia, seorang yang suci, di atas tahta yang paling tinggi, saudaraku, turun ke dalam dunia dan bersedia dikorbankan menjadi anak domba Allah. Itu karena kasih, bukan karena perbuatan kita. Sekali lagi saya katakan saudara, itu bukan karena perbuatan kita, itu bukan karena usaha kita. Di ayat yang 9 berkata begini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi urusan surga saudaraku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena perbuatan baik. Sekali lagi, setelah kita percaya, maka mulai saat itulah kita perbaiki hidup kita supaya baik, sehingga kelakuan kita seperti Kristus. Saudara, bisa katakan amin saudara? Karena setelah kita percaya, berjalan dalam dunia ini, kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi surat Kristus yang selalu dibaca oleh orang lain, saudaraku. Jadi perbuatan kita nggak menyelamatkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan karena perbuatan kita baik makanya kita diselamatkan dari awal, tetapi justru karena dulu manusia tidak bisa diselamatkan makanya Tuhan turun ke dalam dunia. Jadi karena Allah itu adalah kasih adanya. Kemudian saudaraku, yang pertama adalah karena kasih itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, kenapa saya katakan kasih yang sempurna? Karena cara mengasihi Tuhan itu, karena cara mengasihinya, Tuhan sendiri turun ke dalam dunia. Haleluya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8, sampai 8. Jadi saudaraku, dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia, itu hebat. Mari kita baca dulu saudaraku. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Sama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Boleh katakan amin saudara? Boleh katakan amin saudara? Yang dilakukan Tuhan ini belum pernah dilakukan oleh manusia. Seorang raja saudaraku, tidak pernah saya lihat dia turun menjadi manusia biasa. Gak pernah. Kecuali hanya sementara saja dia turun untuk melihat para rakyatnya bagaimana, apakah makmur, sejahtera atau enggak. Sebentar lagi nanti dia kembali ke tahtanya. Tapi kalau Tuhan enggak saudara, ini tahtanya dari tempat yang maha tinggi, sangat mulia. Dia turun. Ketika dia turun saudara yang kasih dalam Tuhan, dia enggak mempergunakan atribut Allah itu yang begitu maha kuasa yang ada dalam dirinya, kecuali menolong, menyembuhkan, ya, membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta, membuat mendengar orang yang tuli, membuat berbicara orang yang bisu, dan mengusir setan-setan terhadap orang-orang sesat. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, power yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang membuat mati orang, membuat orang segera tamat, segera hilang, nggak dipergunakan oleh Tuhan. Tapi kita melihat di sini saudaraku, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Sebenarnya ini sakit ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini kalau ada direktur di sini saudaraku, tidak mungkin mau dia turun jadi karyawan biasa. Saya percaya itu. Atau ada teman-teman manajer di sini, tidak mungkin. Maunya harus naik, iya kan teman-teman? Benar kan Bapak?
Pasti naik, pingin naik. Dari asisten, aske, manajer, maunya naik terus. Pasti begitu. Tapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita, Dia mau kita ada di dalam surga, Dia mau kita pindah dari yang menuju kepada neraka, kita pindah menuju kepada kehidupan yang kekal. Dia rela turun dari tempat takhta yang paling tinggi, turun ke dalam dunia, saudara. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu seakan-akan, saudara, enggak ada apa-apanya lagi, saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan taat dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam, sama-sama kita baca ayat 8, saudara. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Saudara, inilah saya katakan kasih Allah yang sempurna itu. Untuk menyelamatkan saya, Dia mati, saudaraku, merendahkan dirinya. Saya percaya, saudaraku, jangankan Tuhan, kalau ada orang yang merendahkan hati kepada kita, saudaraku, yang tadinya kita jengkel sama dia, pasti hilang jengkelnya itu. Awalnya kita berselisih ini, atau adalah kakak beradik, kan biasa kakak beradik biasanya kan sering berantem tuh, cak. Ada masalah harga diri lah, masalah abang sama adik lah, masalah harta inilah, masalah ngurus mama sama papa lah kalau udah tua. Jangan sering cekcok dalam rumah tangga. Tapi ketika terjadi kecekcokan mau berkelahi, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, si abang datang. Dek, mohon maaf ya Dek, maaf ya perkataan abang, aduh sudah menyakiti kamu. Mohon maaf ya Dek ya, biarlah, mari sama-sama lah kita damai-damai mengurus orang tua kita. Saya percaya si adik yang tadinya marah langsung kayak air yang sedang tercurah, membasahi daripada jantungnya, membasahi daripada hatinya, dan langsung damai. Saya percaya itu karena saya juga abang yang paling tua. Kami ini 7 bersaudara, saudara. Kalau enggak meninggal yang 2, 9, laki-laki semua. Waduh. Kalau iya, orang kita sono kan banyak-banyak anak, saudara. Apalagi kalau laki-laki. Di orang kami ini ya, saudaraku, kalau ada 7 laki-laki itu mampu melawan 1 kampung, saudara. kan di Sumatera Utara kan begitu biasanya, di kampung-kampung itu wah jago-jagoan semua, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau pepatah di Nias itu, saudaraku, 7 orang bersaudara mampu mengalahkan 1 kampung katanya. Padahal sebenarnya enggak, saudaraku, hanya istilah aja itu. Yang ada nanti, saudaraku, melawan kampung, tapi di sini ada pisau, di sini ada pisau, di sini ada pisau, semua ada, semua senjatanya di dalam. Itu maksudnya, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Saya ada kalanya saya juga marah-marah sama adik saya. Kan saya kecil sendiri badannya, saudara, yang paling tua. Biasanya kan yang paling tua itu kecil badannya. Adik-adiknya tinggi-tinggi semua. Kan biasa begitu kita. Kan cetakan berikutnya lebih tinggi-tinggi, lebih gede-gede gitu. Yang abang ini ngangkat barang berat-berat dulu, jadi pertumbuhannya agak terkendala, saudara. Semoni dok. Biasa dong semoni, Pak. Jadi maaf, bahasa Batak keluar, saudara, yang kasih dalam Tuhan ya. Ya, kalau saya bahasa Nias cuma Pak Mindova yang tahu. Jadi gitu, saudara. Saya ada kala-kalanya marah. Cok. Tapi ketika saya ngomong, Dek, ya jangankan ngalah lah, ngomong lah, Dek, intonasi suara aja turun. Ya udahlah Bang, katanya. Apa ya kata abang aja lah, yang tadinya melawan, saudara, yang kasih dalam Tuhan, nggak mau dibilangin. Pas saya kayak turun sedikit, saudaraku, membumi lah istilahnya. Lantas ya udahlah Bang, terserah abang aja lah, aku ikut aja. Itu baru kakak beradik, saudara. Nah sekarang Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun untuk mengajak kita. Kita beruntung yang ada pagi hari ini kita udah mau ikut. Amin, saudara. Nah yang lainnya, haleluya. Menurut survei sekarang 7M penduduk bumi, 3,5 miliar atau sampai 4 miliar itu adalah umat Tuhan, baik Katolik dan Kristen. Yang 3 miliar tugas kita, saudaraku, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah mati
buat kita semua. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena cara mengasihinya turun ke dalam dunia tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Hanya Tuhan yang melakukannya. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Yang ketiga, nah itulah sebabnya kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena cara penebusannya sekali untuk sepanjang masa. Ya, maksudnya gini saudara. Tuhan datang, Tuhan menebus umat manusia 2000 tahun yang lalu. Kalau menebus sebenarnya kan saudaraku, manusia yang ada saat itu atau yang ada sebelum penebusan itu tertebus semua. Tapi tahukah saudara, kan kita lahir kan baru, paling tua kita ini umur yang ada di ruangan ini paling kita lahirnya tahun 40 barangkali ke sini. Kok bisa berlaku penebusan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu? Hanya sekali. Bahkan penebusan Tuhan ini berlaku sampai dunia ini kiamat, saudara. Karena dia mati buat seluruh penduduk bumi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes menunjuk kepada Tuhan. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Termasuk anak-anak kita ini, anak yang kecil ini. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak ini sudah ditebus oleh Tuhan. Bisa katakan amin saudara? Termasuk kalau ada yang sedang ada dalam kandungan. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang mengandung. Itu juga ketika lahir nanti, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah ada kehidupan yang kekal buat dia. Begitu powerfulnya saudaraku, kasih Allah ini sempurna adanya. Kapanpun dia lahir, selama dunia ini belum kiamat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berhak menerima kehidupan yang kekal. Katakan amin saudara. Itu dia. Coba bayangkan, coba kalau penebusan itu hanya terjadi saat itu, ya kita gak dapat saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa saya katakan kasih Allah yang sempurna, kasih yang sempurna? Karena penebusannya membuat manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Nah, kita baca ayat yang awal tadi, ya. Yohanes 3 ayat 15 dan 16. Boleh kita bersama-sama membaca ayat kedua ayat ini. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Artinya apa saudaraku? Karena penebusan Tuhan membuat manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku, ada agama tertentu mengatakan bahwa ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput mereka, ya kan? Tapi masa sih menjemput mereka? Harusnya menjemput kita yang percaya kepadanya. Bisa katakan amin? Amin saudara. Nah, saya akan mendukung ayat ini dengan Markus pasal 16 ya, ayat 15 ya. Jadi saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 ini saya berharap seluruh jemaat menghafal ayat ini. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Yohanes 3 ayat 16. Bapak. Ya, jadi anak-anak sekolah semua harus hafal karena itu adalah inti Alkitab ya. Hafallah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mulai saat ini kalau pulang nanti, ini pesannya Bapak Pendeta Jebua ya. Mulai saat ini sampai di rumah satu keluarga belajar menghafal ayat itu. Amin. Amin. Ya, jadi 1 bulan inilah. 1 bulan ini nanti Bapak pimpinan ya, tolong ditanya satu-satu keluarga supaya hafal semua ayat ini. Ya. Jadi
Oh, ini tugas dari Bapak Pendeta sebagai kenang-kenangan lah ya. Iya Pak Panjaitan ya, supaya hafal ini ayat ini, supaya anak-anak kita yang masih SD bisa hafal ya, gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, kita baca Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya, sama-sama katakan, dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan, wih, mantap saudara yang kasih dalam Tuhan. Sempurna kasih Allah itu saudara. Ditebus kita supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ayat terakhir. Yohanes 14. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 14. Bentar teman-teman ya. Ya, Yohanes 14 saya baca. Sorry. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, sama-sama katakan, kamu pun berada. Katakan amin saudara. Artinya apa? Kasih Allah begitu sempurna sampai Dia menebus kita dan menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, kasih Allah sudah diberikan bagi dunia. Yang jadi masalah nanti, puji Tuhan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita percaya bahwa akan ada kehidupan yang kekal buat kita. Ada dua kehidupan yang kekal, yaitu sorga dan neraka. Sorga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi neraka bagi yang tidak percaya. Artinya di penghakiman terakhir nanti saudaraku, yang ditanya adalah, percayakah engkau kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Kalau percaya, Dia katakan, sabaslah hai hambaku. Masuklah ke dalam tempat yang Bapa sudah siapkan bagimu. Tetapi bagi yang tidak percaya, akan dialihkan ke sebelah kiri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Ini adalah tugas kita. Kasih Allah yang begitu sempurna jangan kita nikmati sendiri. Mari kita sampaikan kepada orang lain. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang hebat dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Sampai kami tidak bisa menghitung betapa tingginya. Kami tidak bisa mengukur betapa dalamnya, betapa luasnya kasih-Mu dalam hidup kami, Bapak. Taat dan mati di atas kayu salib. Itu karena kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau menebus kami bukan karena kami benar, bukan karena kami suci Tuhan, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Karena anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema
pesan yang kuat di peringatan kematianmu di hari Jumat Agung ini Tuhan. Dan biarlah kami semakin bersuka cita, semakin semangat untuk melangkah dan melalui hari-hari kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya Pak Pendeta Martinus Dubua. Sebelumnya saudara-saudara terkasih, kita akan menyaksikan video penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita saudara-saudara terkasih, kita meresponi kebenaran firman tadi. Bagaimana begitu sempurna kasih Allah bagi kita. Kita angkat pelengkap jemaat nomor 179. Kita katakan kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku. Saudara-saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri.
Sebelum kita memasuki meja perjamuan kudus untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku iman menurut pengakuan kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan meja perjamuan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dan diri kita untuk menerima anggur dan tubuh Kristus. Kita angkat pujian kita dari kidung pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengangkat pujian ini sebelum kita menerima perjamuan, agar kita dilayakkan oleh Tuhan. Melayani meja perjamuan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayani hadapan-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayani hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami,
yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskanlah dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan perjamuan dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami, bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama jemaat semua berdiri. Hanya satu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah roti dan anggur ini, berikan kepada seluruh jemaat yang ada.
Mungkin ada yang belum terlayani, boleh angkat tangan, mohon maaf. Kalau masih ada belum dapat roti dan anggur perjamuan, udah semua ya. Pegang roti di sebelah kanan kita. Sebelum kita makan, makanlah roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa kita. Kita makan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di sebelah kanan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kita minum dalam nama baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami dan telah menebus dosa kami, menyiapkan bagi kami kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Biarlah Tuhan Engkau memberkati negeri ini, memberkati pulau-pulau, kota-kota, daerah-daerah terpencil Tuhan, dan seluruh yang ada di dalamnya. Sumber alamnya Tuhan berkati, baik di langit, baik di darat, baik di laut Tuhan. Terima kasih banyak Engkau berkati pemerintahan kami, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, di kabupaten kota, di tingkat kecamatan, di kampung, desa, kelurahan, bahkan sampai ke RK dan RT Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dengan limpahnya. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia dan tidak ada yang mustahil bagimu. Segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan jemaat. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Untuk hari ini ada 2 kantong persembahan, Bapak Ibu. Di dalam kotak persembahan itu, di depannya itu ada tertulis persembahan untuk perjamuan kudus dan yang satu untuk khas gereja. Jadi kita ada 2 kantong.
Persembahan kita hari ini akan kita dasari dari ayat firman Tuhan tertulis dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Memang tiada berarti bila
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita. Ketika mata, hati, dan hidup kami tertuju padamu Tuhan, maka kami akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah Sang Pemberi dan Pemelihara hidup kami. Kekuatan daripadamu memberi kami kemampuan bertekun. Berkat darimu melengkapi apa yang kami butuhkan. Untuk itulah kami menaikkan syukur lewat persembahan ini. Dan kiranya Bapa berkenan menguduskannya dan menerimanya, agar kami pun dengan bijak dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab. Syukur, hormat, dan kemuliaan namamu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Martinus Jebua. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan dan keluarga Bapak. Untuk pengumuman, hari Minggu kita ada ibadah hanya di barat saja sekali, yaitu untuk merayakan Paskah. Kita masuk jam 9.30 Bapak Ibu. Jadi hari Minggu, hari Paskah, kita masuk jam 9.30 tepat di sini di Gereja Baru. Itu aja untuk informasi yang boleh kami sampaikan. Mungkin ada dari Pak Ketua. Monggo Pak. Oh, terima kasih. Mari saudara-saudara terkasih, kita akan menutup ibadah kita Jumat Agung pada hari ini. Kita angkat kidung jemaat dari 362. Kita katakan, aku milikmu Yesus Tuhanku. Setelah kita menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikrarkan kalau hidup kita adalah milik Yesus. Kekasih-kekasih jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Roh Kudus, tinggal dan bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing. Terima kasih. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.